Malam sahabat misteri. Jadi pada cerita pada malam ini ada cerita mengenai teman yang bernama Eva dari Sukabumi. Dia mempunyai pengalaman mengenai masuknya dia ke pesantren. Jadi cerita mistis ini berawal ketika dia mulai masuk pesantren yang ada di Pelabuhan Ratu. Jadi ceritanya waktu ini aku anggapan saya itu Eva ya. Jadi waktu saya baru 2 minggu di sana, teteh-teteh yang satu kobong bilang kalau di sini setiap tahunnya selalu ada kesurupan massal dan itu sangat rutin terjadi. Tidak terasa kami mengobrol sangat jauh hingga sekitar jam 10 belum juga tidur. Singkat cerita, aku sudah 3 bulan berada di pesantren dan kaget. Singkat cerita, aku sudah 3 bulan berada di pesantren dan kaget. Hal itu benar-benar terjadi. Saat itu di MTS yang masih satu yayasan dengan pesantren sedang acara MOPD. Nggak tahulah apa itu ya. Dan hari terakhir mereka mengadakan kemah di sebuah gunung atau Gunung Kutu yang saat malam kira-kira jam 8-an. Ada suara motor dan suara wanita berteriak-teriak. Kami semua kaget dan buru-buru ke rumah guru kami. Benar aja, ada kesurupan massal di sana, sampai beberapa orang anak MTS yang kesurupan, dan akhirnya langsung dipulangkan. Setelah itu kami disuruh mengaji dan beristighfar bersama, dan santri putranya juga ikut membantu memegangi anak-anak kesurupan itu dan mengurus semua. Yang kesurupan itu dia satu kobong denganku. Dia berteriak-teriak dan bahasa yang keluar dari mulutnya itu sangat kasar. Anjing, monyet, dan apalah itu, sampai meludahi orang yang ada di sekitarnya. Ada minta dilepaskan sambil berteriak-teriak. Suasana yang baru ku alami, tapi anehnya aku tidak takut sama sekali. Hanya saja aku kaget karena baru pertama kali. Saat dia sudah sadar, guruku menunjuk teteh yang sudah lama untuk menemaninya, dan aku pun malah ikut menemani anak itu. Kami bertiga menemaninya, saat itu mengusap-usap dan membereskan rambutnya. Dia kembali mengamuk. Subhanallah, aku sangat kaget, dan akhirnya kita bertiga loncat. Refleksi teteh nangis dan tidak mau menemaninya lagi. Terpaksa aku dan teteh menemaninya. Saat sampai hampir jam 2 dia sadar dan tertidur. Kami menemaninya tidur di sebelahnya. Aku di sisi kiri teteh dan di sisi kanan. Aku merasa ada yang aneh saat semua sudah tidur terlelap. Aku sendiri tidak bisa tidur dan setiap anak itu bergerak itu geser. Aku langsung bangun dan badanku yang merempat dengannya serasa panas. Akhirnya aku pindah. Setelah beberapa hari, aku akan pergi ke sekolah. Ada hal aneh di dalam hatiku. Aku sangat malas pergi ke sekolah. Dan benar saja, di sekolah aku melihat ibu guru yang begitu cantik berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Novel aku berteriak dan melempar ballpointku, dan semua anak yang berada di sekolah kaget. Aku teriak ketakutan hingga nangis sekencang-kencangnya, dan akhirnya aku dipulangkan. Dari kejadian itu, aku sering sekali melihat kejadian aneh dan sering sekali kesurupan. Sampai aku memutuskan untuk berhenti sekolah. Aku cari syariat ke sana kemari, sampai aku pulang ke kota asalku Tasikmalaya untuk cari obat. Aku di ruqyah udah hampir 8 kali, dan setiap aku di ruqyah, dia yang keluar badanku sampai berpuluh-puluh. Dan itu baru sekali ruqyah. Bayangkan udah 8 kali ruqyah. Udah ada 100 mungkin jinnya. Aneh-aneh pula, ada yang cinta sama aku, dan yang paling kuat yang sampai sekarang masih menggangguku adalah jin dari leluhurku katanya. Aku sih bingung dan gak percaya ini. Gak sama sekali. Kalau katanya aku adalah titisan terakhir dan aku punya darah Pajajaran, gak tahu deh, mitos sekali. Setiap aku ruqyah pasti kayak gitu, dan katanya nanti aku akan menjadi orang yang bisa mengobati orang yang kayak gitu syariatnya. Sampai sekarang aku sering diganggu dan hidup aku selalu bergelut dengan hal seperti ini.
Entah sampai kapan dan entah harus percaya atau tidak. Aku pun bingung, tapi ini nyata aku alami. Ini adalah cerita dari sahabat Eva yang dari Sukabumi. Ini adalah pengalaman yang mungkin sangat berharga dan luar biasa ketika dia bisa menyembuhkan mungkin orang lain atau orang-orang yang minta pertolongan dengannya. Oke sahabat misteri, jadi itu cerita pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share ke teman-teman kalian biar ceritanya banyak yang suka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.